Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Fauzul di channel English. Ya, senang bertemu lagi dengan Anda di saluran belajar bahasa Inggris ini. Ya, semoga saluran ini bisa memberikan pemahaman ataupun memberikan manfaat kepada orang banyak ya, khususnya dalam usaha mereka atau dalam proses mereka belajar bahasa Inggris saat ini. Ya, khususnya untuk saya sendiri bisa memberikan kesempatan ya terhadap ilmu yang sudah pernah saya pelajari ya. Semoga ilmu itu bisa bermanfaat baik bagi diri saya maupun orang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya membahas mengenai beberapa kata yang terkait dengan hubungannya dengan kata-kata sebab akibat, atau dalam bahasa Inggris sering disebut dengan cause and effect ya, cause and effect. Mengenai kata ini, kata-kata yang akan digunakan berkaitan dengan cause and effect ini tujuannya adalah menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan sebab akibat. Ya, sederhananya adalah segala sesuatu apa yang terjadi di sekitar kita itu tentu ada sebabnya ya, ada penyebab terjadinya sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu atau mengakibatkan sesuatu. Nah, di dalam bahasa Inggris juga sering kita pakai ungkapan-ungkapan yang sering digunakan. Nah, apa saja kata-kata itu yang dipakai di dalam cause and effect ini? Ya, ada beberapa kata yang sangat populer, yaitu dengan menggunakan kata because. Ya, because. Ya, jadi kata because ini sering dipakai untuk menjelaskan sesuatu alasan dari terjadi sesuatu. Nah, tetapi bukan hanya because saja ya yang saya perlu jelaskan di video kali ini. Ada beberapa contoh, misalnya as a result of ya, ada dengan menggunakan kata therefore ya, ada juga dengan menggunakan kata due to, dan ada juga dengan menggunakan kata because of. Nah, dari beberapa kata-kata ini memiliki perbedaan dalam penggunaannya ya, memiliki aturan-aturan dalam penggunaannya. Oke, apa saja aturan-aturan tersebut? Ya, simak di video berikut kali ini. Ya, mengenai kata-kata yang sering dipakai di dalam kaitannya antara sebab dan akibat atau cause and effect, ya, ada beberapa kata, tapi yang paling sering dipakai adalah kata because, ya, kata because. Secara artinya karena, ya, atau sebab. Nah, ini sering dipakai di dalam menyatakan sesuatu kalimat ya, yang memberikan alasan dari akibat dari sesuatu atau hasil dari sesuatu. Nah, ini termasuk salah satu jenis kata sambung ya, atau conjunction di dalam bahasa Inggris. Nah, menggunakan kata because ini juga digunakan untuk memberikan keterangan sebagai kata sambung ya, yang menjelaskan tentang penyebab dari akibat yang dihasilkan. Ya, contoh di dalam kalimat, I came late to school because I wake up at 7 in the morning.
Ya, saya ulangi kembali. I came late to school because I wake up at 7 in the morning. Nah, di dalam kalimat tersebut kita artikan dengan saya datang terlambat ke sekolah karena saya bangun pada pukul 7 pagi ini. Nah, di manakah posisi kata because-nya tadi? Yaitu dari kata karena atau sebab. Ya, di sini menerangkan bahwa ketika pukul 7, ya, si pembicara atau orang yang menyampaikan kalimat tersebut menerangkan bahwa dia bangun pada pukul 7 dan akhirnya terlambat datang ke sekolah. Ya, mungkin karena masuk sekolah itu pukul 7. Jadi masuk sekolah itu pukul 7, ini yang membuat dia jadi terlambat, maka dia mengatakan I came late to school because I got up at 7 this morning. Nah, itu salah satu contoh dari penggunaan kata because. Contoh berikutnya. He gets the prize because he is the first player in that race. He gets the prize because he is the first place in that race. Oke. Nah, di kalimat yang kedua ini menerangkan bahwa dia laki-laki akhirnya mendapatkan hadiah karena atau sebab, ya, dan kata because sebagai kata penghubungnya menerangkan bahwa dia berada di posisi pertama, ya, at the first place, ya, in that race, di balapan itu. Nah, di sini jelas, ya, di sini jelas bahwa kata because yang kita gunakan di dalam kalimat bahasa Inggris itu adalah sebuah kata sambung yang tujuannya memberikan alasan, ya, penyebab dari suatu hasil atau suatu akibat. Di kalimat he gets the prize, dia mendapatkan piala atau hadiah, ya, because he is the first place in the race. Dia berada di posisi pertama atau di tempat pertama di balapan tersebut. Nah, ini adalah dua contoh yang berkaitan dengan cause and effect, ya, dengan menggunakan kata because. Nah, di sini kita bisa uraikan atau bisa kita pisahkan di mana posisi because tersebut. Ya, tentu dari kalimat he gets the prize, ya, because he is the first place in that race. Nah, he gets the prize ini bisa kita posisikan sebagai main clause-nya atau anak kalimat pertamanya atau anak kalimat utamanya, ya, lalu diikuti oleh anak kalimat keduanya, ya, atau sering disebut subclause, ya, sering disebut subclause, atau saya lebih sering mengistilahkan dengan anak kalimat kedua atau anak kalimat dari main clause-nya. Nah, di sini kita menggunakan kata because berada di antara kedua bentuk anak kalimat atau klausa tadi, ya. Nah, jadi ada main clause dan ada subclause, ya. Di dalam bahasa Inggris yang kaitannya dengan buat kalimat ini nanti kamu bisa pelajari ketika memang kamu sudah menguasai kalimat bahasa Inggris dengan aturan yang baik. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana memposisikan penggunaan kata because tadi, ya, di dalam penggunaan yang hubungannya dengan sebab akibat. Di kalimat pertama dan kedua adalah contoh kalimat yang dimana kata because-nya berada di tengah-tengah di antara anak kalimat pertama dan anak kalimat kedua. Kata because bisa juga dipakai di awal kalimat, ya, sebagai awal kalimat. Contoh misalnya, because the weather was cold, we stayed home.
Because the weather was cold, we stay home. Nah, di kalimat ini posisi because itu berada di depan subjeknya. Di mana subjeknya? Yaitu pada kata the weather, ya, the weather. Nah, jadi kata because ini bisa kita pakai awal yang tujuannya sama untuk menerangkan alasan penyebab kenapa we stayed home. Kita tinggal di rumah atau kami tinggal di rumah. Ya, because the weather was cold, we stayed home. Karena atau bisa diartikan oleh karena tadi cuacanya dingin. Ya, di sini ada jeda, ya. We stayed home. Kami tinggal di rumah. Nah, jadi kita menggunakan kata-kata because ini tujuannya untuk menjelaskan sebab akibat. Ya, tidak hanya kata because, ya. Tidak hanya kata because. Ada juga beberapa kata yang bisa berhubungan dengan sebab akibat, yaitu dengan menggunakan kata due to, ya. Nah, due to ini juga sama dengan kata because, tetapi ditambahkan kata of, ya, because of, ya. Contoh di kalimat I can't do the test because of my absence. I can't do the test because of my absence. Saya tidak dapat mengikuti tes atau melakukan tes, ya, disebabkan oleh atau dikarenakan oleh, because of, ya, my absence, ketidakhadiran saya. Nah, di sini ada perbedaan dengan menggunakan kata because, ya, yang pertama yang saya jelaskan tadi, ya. Di sini menggunakan kata because of menerangkan sesuatu sebab, ya, sesuatu sebab kenapa dia tidak mengikuti saya, ya, kenapa saya tidak dapat mengikuti tes tersebut, ya. I can't do the test because of my absence, ya, menerangkan sebab tidak dapat mengikuti absen oleh karena, ya. Kita bisa artikan kata because of-nya, because of my absence, ketidakhadiran saya. Nah, di sini jelas perbedaannya. Di because of ini kita bisa pakai di mana setelah kata because of itu tadi diikuti oleh kata bendanya, ya, diikuti oleh kata bendanya. Mana kata benda dari kalimat tersebut? Ya, I can't do the test because of my absence. Nah, my absence ini bisa menjadi kata benda atau noun-nya, ya. Tetapi kalau di dalam bentuk kata because tadi yang saya jelaskan sebelumnya, itu perbedaannya hanya terletak pada anak kalimatnya, ya. Anak kalimat pertama dengan anak kalimat kedua. Tetapi dengan menggunakan kata because of, selain anak kalimat utamanya atau main clause-nya, dengan menggunakan kata because of, ya, because of ini harus diikuti oleh bentuk kata bendanya, ya. Saya ulangi kembali. I can't do the test because of my absence. I can't do the test. Saya tidak dapat, ya, melakukan tes itu. Nah, ini sebagai klausa utamanya, ya. Lalu diikuti oleh kata sambung because of, yang menjelaskan alasan, oleh, yang bisa diartikan oleh karena, ya, baru diikuti oleh kata bendanya, my absence, ya. My absence itu kata benda, ya. Jadi kalau diartikan kata benda itu bisa bermacam-macam bentuknya, ya, bisa berbentuk fisik, bisa juga berbentuk tidak fisik, atau bisa yang sifatnya terlihat, bisa juga tidak terlihat, ya. Ada yang bisa dirasakan tetapi tidak bisa terlihat dan sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan kata benda adalah sesuatu yang berhubungan dengan benda atau zat, ya, atau sesuatu. Ini perbedaan antara because dengan because of. Nah, di because of
ada persamaan ya secara aturan, yaitu sama-sama menggunakan kata benda setelah kata penyebabnya, yaitu dengan menggunakan kata due to, ya, due to. Contoh di dalam kalimat, ya, we felt disappointed due to our failure in that game. We felt disappointed due to our failure in that game. Kami merasa kecewa, ya, oleh karena kegagalan kami pada pertandingan itu. Ya. We felt disappointed. Kami merasa kecewa. Due to, oleh karena, ya, our failure in that game, pada kegagalan kami di pertandingan tersebut. Nah, mana kata benda setelah kata due to-nya? Yaitu our failure, ya, kegagalan kami. Nah, untuk kata in that game-nya hanya sebagai penjelas saja, sebagai kata keterangan di mana gagalnya, yaitu pada pertandingan itu, in that game. Nah, ini perbedaan dengan menggunakan kata because of, dan due to. Ya, jadi ketika kamu mempelajari menggunakan kata-kata tersebut, sederhananya kamu buat saja perbedaan atau pahami saja perbedaannya. Dimana kalau menggunakan kata because, kamu menggunakan dua anak kalimat, yaitu anak kalimat pertama dihubungkan dengan because-nya, lalu diikuti oleh anak kalimat kedua. Nah, kata because ini bisa di depan atau di tengah, ya, di awal kalimat atau di tengah kalimat, yang intinya menjelaskan sebagai kata sambung yang menerangkan tentang sebab terjadinya sesuatu atau sebab yang menjadinya penyebab dari hasil sesuatu. Ya, yang perlu kamu ingat adalah dengan menggunakan kata because, dia menggunakan dua anak kalimat atau dua klausa, main clause dan sub clause. Ya, itu untuk because. Sementara untuk because of dan due to ini memiliki kesamaan, di mana menggunakan kata benda setelah due to-nya, ya. Kata because of-nya kita menggunakan kata benda setelah due to. Seperti yang saya contohkan tadi, ya. I can't do the test because of my absence. Saya tidak dapat melakukan tes itu, ya, karena atau disebabkan oleh ketidakhadiran saya. Atau dengan menggunakan due to, ya. We felt disappointed, ya, due to our failure in that game. Kami tadi merasa kecewa disebabkan karena kegagalan kami pada pertandingan itu. Ya, nah ini sebuah kata yang mungkin sederhana, tetapi ketika kita pakai sesuai dengan aturan, ya, ya, yang saya maksud sederhana tadi adalah mudah diingat dan banyak orang yang tahu kata karena itu adalah dengan kata because, ya. Tetapi ketika kita menggunakannya dengan aturan kalimat yang benar, maka ini akan memberikan suatu perbedaan di dalam membuat kalimat dalam bahasa Inggris, ya, dengan kaidah yang benar. Ya, itu tadi mengenai because of, dan due to. Oke, saya akan berikan contoh kata-kata yang lain yang berhubungan dengan penyebab, ya, sebab akibat, ya, sederhananya sebab akibat, yang berhubungan sebab dan akibat. Apa saja katanya selain dari ketiga kata tadi, yaitu kata as a result of, ya, as a result of, ya. Contohnya di kalimat he got the punishment as a result of he didn't do his homework. Saya ulangi, he got the punishment as a result of he didn't do his
homework. Nah, di sini kita menggunakan kata as a result of, yang kalau di Indonesia kan bisa diartikan sebagai hasil, ya, sebagai hasil, atau bisa disederhanakan ya disebabkan oleh, ya, walaupun kata result itu bisa artinya hasil ya, tetapi di kalimat ini bisa kita pahami dengan kata oleh, ya, oleh karena, ya, atau disebabkan oleh, ya. Di kalimat he ya, he got the punishment, dia mendapatkan hukuman, ya, as a result of he didn't do his homework, ya, sebagai hasil dari, ya, dia tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya, seperti itu, ya, atau oleh disebabkan dia tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya. Nah, jadi banyak sekali variasi-variasi kata-kata yang bisa dipakai di dalam menjelaskan sebab akibat di dalam bahasa Inggris, ya. Selain dari kata as a result of, juga ada kata although, ya, although ataupun even though, ya. Contoh, even though I was hungry, I didn't eat. Atau kita bisa pakai dengan kata although I was hungry, I didn't eat, ya. Meskipun, atau bisa diartikan walaupun saya tadi lapar, saya tidak makan, ya. Even though I was hungry, I didn't eat, ya. Although I was hungry, I didn't eat. Nah, jadi menggunakan kata even though atau although itu sama secara posisi, ya, dan secara makna dalam mengungkapkan suatu sebab, ya, kenapa terjadinya sesuatu, atau alasan di kalimat ini adalah menjelaskan dia tidak makan meskipun keadaannya adalah, ya, dia tadi lapar, ya. Even though I was hungry, I didn't eat. Ya, mungkin ada faktor lain atau alasan lain kenapa tidak makan, mungkin merasa tidak enak, merasa kurang nyaman dan sebagainya, ya. Nah, jadi beberapa kata-kata bahasa Inggris yang tadi sudah saya sampaikan, mulai dari kata because, ya, ada kata because of, ya, ada kata due to, serta ada kata as a result of, kemudian ada kata even though atau although, ya. Ini beberapa contoh kata yang sering sekali dipakai dalam kalimat, ya, yang menjelaskan tentang sebab akibat atau cause and effect, ya. Ada beberapa kata-kata contoh lain, ya, yang bisa kita pergunakan, ya, seperti dengan menggunakan kata such dan dihubungkan dengan kata that, ya. Contoh misalnya di kalimat seperti ini, dari kalimat the weather so nice, we went to the zoo. Nah, ini kita bisa rubah menjadi kalimat, ya. It was such a nice weather that we went to the zoo. Nah, jadi ini sama maknanya dengan kata-kata yang saya sebutkan tadi sebelumnya, dengan menggunakan kata such dan that, ya. Dari kalimat it was such nice weather that we went to the zoo, ya. Ini cuacanya baik, ya, sehingga kita tadi pergi ke kebun binatang, ya. Nah, ada juga selain kata dengan menggunakan kata such dan dihubungkan dengan kata that yang menjelaskan tentang sebab akibat, kita juga menggunakan bentuk kata so lalu dihubungkan dengan kata that, ya. So that, ya. It was so cheap price that I decide to buy it. Atau saya contohkan dengan bentuk kalimat lain. Contohkan dengan she speaks so fast that I couldn't understand her. Speaks so fast
that I can't understand her. Ya, dengan menggunakan kata so dan dihubungkan dengan kata that, ya ini bisa kita pakai untuk menjelaskan kalimat yang berhubungan dengan sebab akibat. Contoh, she speaks so fast that I can't understand her. Dia berbicara begitu cepat sehingga, ya, that itu kita bisa artikan dengan kata sehingga, ya. She speaks so fast. Dia berbicara begitu cepat. That sehingga, ya, I can't understand her. Saya tidak dapat memahaminya. Nah, jadi dengan menggunakan kata so, lalu ada kata penghubung that di antara kata fast-nya. Nah, ini menjelaskan hubungan sebab akibat. Nah, so dan then ini selalu biasa dihubungkan dengan kata sifat di antara so dan kata that-nya tadi. Kita menggunakan kata fast, ya. She speaks so fast. Nah, fast kata sifat cepat, ya. That I can't understand her. Ya, nah, jadi kesimpulannya pada video kali ini saya menjelaskan tentang beberapa kata yang berhubungan dengan sebab akibat atau diistilahkan dengan cause and effect, ya, yang dimulai dari kata because, ya, because, kemudian ada because of, dan ada due to, ada kata as a result of, kemudian ada kata even though atau although, lalu dengan menggunakan kata such dihubungkan dengan kata that, kemudian dengan menggunakan kata so dihubungkan dengan kata that, ya, dengan menggunakan kata sifat di antara kata so dan that-nya. Ya, saya pikir mudah-mudahan penjelasan yang singkat dari saya mengenai penggunaan kata cause and effect ini bisa memberikan pengetahuan baru bagi kamu yang saat ini belajar bahasa Inggris, ya, dan memberikan penambahan kosakata tentang penggunaan kata-kata tersebut, ya, yang hubungannya dengan sebab akibat. Okay, I think that's all for this video. I hope you enjoyed it, and we'll see again on the next topic, yeah, in this channel. And don't forget to subscribe, share, and like if you like, or dislike maybe if you don't like. So I think that's all. Assalamualaikum. Bye bye.